Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan menyisihkan waktu sebentar ya untuk membahas soal-soal OSK Matematika SMP yang diujikan kemarin ya. Karena kan yang SMA udah besok ya, jadi hari ini kita sudah nggak belajar OSK Matematika SMA lagi, tapi kita akan membahas soal-soal OSK Matematika SMP tahun 2026 atau yang diujikan minggu kemarin. Oke, langsung kita bahas soal yang pertama. FPB MN dan KP plus KPK dari M dan N adalah 26. Berapa pasangan terurut M, N yang memenuhi? Oke. Nah, sering muncul ya tipe-tipe soal seperti ini, udah kita bahas juga ya waktu latihan soal kemarin. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini kita langsung pakai permisalan ya kan. Misal M nya sama dengan AK gitu ya, kemudian B nya sama dengan B, misalnya M nya sama dengan B kali K. Nah, maka untuk FPB nya FPB M dan N, nah kan M nya A kali K, N nya B kali K, berarti FPB nya nanti K gitu ya. Sedangkan KPK nya adalah A kali B kali K. Dimana dengan A dan B saling prima. Nah, ini ya. Oke, jadi langkah pertama adalah membuat permisalan. M-nya adalah A kali K, N-nya B kali K, berarti FPB-nya K, dan KPK-nya A kali B kali K, dengan syarat A dan B-nya saling prima. Oke, nah sekarang kita ini persamaannya ya. Itu kan FPB dari M dan N ditambah KPK dari M dan N sama dengan 26. Oke. FPB M dan N kita ganti K, gitu kan, ditambah KPK M dan N, berarti kita ganti A kali B kali K sama dengan 26. Berarti di sini K-nya bisa kita faktorkan ya. K kurung buka 1 ditambah AB sama dengan 26. Oke. Nah, berarti di sini kan 26 itu punya 4 faktor ya. 1, 2, 13, dan 26. Oke, coba untuk kemungkinan pertama. Kemungkinan 1. Nah, di sini misalnya K-nya sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 berarti 1 plus AB-nya sama dengan 26. Ya, kan 1 kali 6 1 kali 26 kan 26. Kalau 1 plus AB-nya 26, berarti AB-nya 26 dikurangi 1, 25. Berarti di sini kemungkinannya A-nya 1, B-nya 25. Itu ya, biar saling prima ya. Berarti A sama dengan 1, B-nya sama dengan 25. Oke. Kan sebenarnya 5 kali 5 juga bisa, tapi kalau A-nya 5, B-nya 5, itu tidak saling prima ya. Karena syaratnya harus saling prima A dan B-nya. Oke, kemungkinan kedua. Faktor dari 26 yang lain selain 1 yaitu 2 ya. Berarti K-nya kita misalkan 2. Kalau K sama dengan 2, berarti 1 plus AB-nya sama dengan 13. Kan 26 dibagi 2. Berarti AB-nya sama dengan 12. Nah, kita cari nih A dan pasangan A dan B yang bisa, berarti A-nya 1. Bisa ya. Kemudian B-nya berarti 12. Oke, terus yang lain. Kalau A-nya 2 misalnya, berarti B-nya 6. Tapi kalau A-nya 2, B-nya 6 tidak saling prima ya. Karena punya FPB 2, kita ganti. A-nya 3, B-nya 4.
Nah, 3 kali 4 kan 12. 3 dan 4 juga saling prima. Oke, kita sudah dapat 3 jawaban ya. Kemungkinan 3. Nah, K-nya kita ambil berapa berarti? 13. Kalau K-nya 13 berarti 1 plus AB-nya 2. Kalau 1 plus AB-nya 2 berarti AB-nya 1. Nggak bisa ini ya. AB sama 1 kan tidak memenuhi. Ya kan? Karena hanya satu kemungkinan, A-nya 1, B-nya 1. Oke. Berarti ada ini ya, ada 3 ya. Nilai AB-nya ya. Saya tanda ini. Saya kasih tanda centang. Udah diganti tuh. Oke, berarti ada ini ya, ada 3 pasangan AB yang memenuhi ya. 1, 2, 3. Nah, oke, berarti banyak pasangan M, N yang memenuhi. Banyak pasangan M, N yang memenuhi. Nah, berarti kan di sini karena kita dapat 3 pasang kan. Tapi kan ini bisa ditukar. Maksudnya kalau A-nya 1, B-nya 25 kan boleh ditukar juga. A-nya yang 25, B-nya yang 1. Sehingga 3 kita kalikan 2. Karena bisa bolak-balik ya A dan B-nya ya. Berarti ada 6 cara ya, atau ada 6 kemungkinan. Jawabannya yang C. Oke, 1 soal selesai. Kita lanjut soal kedua. Oke, kita ganti halaman saja. Itu tanda. Oke, soal kedua sebentar. Bentar, saya copy. Oke. Jika A sama dengan itu ya, sama nih, kemudian B-nya sama dengan 1/9 dikali 73 81 dikali 73 ditambah 1/73 dikali 65 ditambah 1/65 dikali 57 ditambah 1/57 dikali 49. Oke, terus pertanyaannya
edit dulu ya, karena ada yang salah ketikannya. Oke. Oke, soal yang kedua. Jika A sama dengan sekian ya, ada 4 suku ya, dan B-nya juga ada 4 suku. Pertanyaannya adalah nilai A kuadrat akar B pangkat min 1. Oke. Berarti ini kalau lihat bentuk soalnya sekilas ini ya, dari teleskopik nih, ya kan? Oke. Oh, Kak Duta hadir. Oke. Oke, coba kita lanjut ya. Nah, oke, yang baru bergabung ya, hari ini kita membahas soal-soal OSK Matematika SMP tahun 2026 atau soal yang kemarin diujikan ya, hari Kamis kemarin untuk yang jenjang SMP. Ya, kan SMA udah besok. Jadi hari ini kita jangan belajar yang SMA lagi ya. Nah, karena yang untuk persiapan besok yang SMA harus istirahat hari ini supaya besok bisa mengerjakan dengan lancar. Jadi hari ini kita ganti membahas soal-soal OSK Matematika SMP yang diujikan kemarin. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang sering latihan ini ya, deret teleskopik berarti tahu ya. Jadi A dan B ini kan sebenarnya deret teleskopik ya. Ya kan? Nah, untuk yang A-nya dulu nih. Kita kalikan sekawan. Ya. Kalau kita kalikan sekawan, berarti menjadi 9 itu kan akar 81 ya. Nah, berarti mungkin supaya saya ubah dulu bentuknya. Jadi yang 9 saya ubah jadi bentuk akar, jadi akar 81. Nah, akar 81 ditambah akar 73. Nah, jadi yang bentuknya tidak akar saya ganti akar. Ya, nanti supaya kita bisa ini lihat bentuk teleskopiknya. Yang satunya 73, terus 65, terus 65, 57, berikutnya 57, 49. Nih, oke. Kita kalikan sekawan ya. Nah, kalau kita kalikan sekawan, berarti kan misalnya pecahan pertama tuh, berarti kan sekawannya kan akar 81 min akar 73. Gitu ya. Sehingga pecahannya yang atas berarti menjadi akar 87 min akar 73. Gitu kan? Sedangkan yang bawah, karena dikalikan sekawan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Akar 81 dikuadratkan jadi 81. Gitu ya. Min B kuadrat. Akar 73 dikuadratkan jadi 73. Oke, saya langsung gini nggak bingung kira-kira ya. Nah, berarti pola berikutnya juga sama dengan ini kan. Berarti kita kalikan sekawannya sehingga yang atas jadi akar 73 min akar 65, gitu kan. Yang bawah berarti akar 73 dikuadratkan jadi 73. Akar 65 dikuadratkan jadi 65. Ditambah ya Pak, jadi plus. Nah, tambahkan lagi yang berikutnya berarti akar 65 dikurangi akar 57. Yang bawah berarti akar 65 dikuadratkan jadi 65. Akar 57 dikuadratkan jadi 57. Yang terakhir berarti akar 57 min akar 49, ya kan? Akar 57 dikuadratkan jadi 57, akar 49 dikuadratkan jadi 49. Oke. Nah, bisa kita lihat ya bahwa penyebutnya sama ya. Semua pecahan ini memiliki penyebut 8, ya enggak? 81 kurangi 73 8, ya kan? 73 dikurangi 65 juga 8. 65 dikurangi 57 juga 8. 57 dikurangi 49 juga 8. Jadi kita jadikan satu pecahan karena semua penyebutnya 8.
Berarti ini kita sambung ya. Terus plus akar 73 min akar 65. Terus ditambah lagi akar 65 dikurangi akar 57. Terus yang terakhir akar 57 dikurangi akar 49. Nah, bisa kita lihat nih. Oh, akarnya ketumpuk sebentar. Nah, berarti min akar 7 ketemu plus akar 73. Sorry. Ini ya. Nah, min akar 73 plus akar 73 habis. Min akar 65 ketemu plus akar 65 habis juga. Min akar 57 plus ketemu akar 57 juga habis juga. Berarti pembilangnya tinggal akar 81 min akar 49 gitu ya. Nah, berarti tinggal akar 81 min akar 49. Akar 81 min akar 49. Kebetulan 81 dan 49 bisa diakar ya. Berarti akar 81 kan 9, akar 49 7. Nah, 9 kurangi 7 2, berarti 2/8. Ya kan? 2/8 kalau disederhanakan menjadi 1/4. Oke. Untuk nilai A-nya kita dapat 1/4. Lanjut yang nilai B ya. Oke, yang baru bergabung ya, hari ini kita membahas ini soal OSK Matematika SMP 2026 yang diujikan minggu kemarin. Nah, mungkin kalian yang kemarin ikut OSK Matematika SMP, nah dan penasaran bagaimana untuk pembahasannya, bisa gabung ya. Oke. Kita lanjut nilai yang B-nya. Saya copy dulu. Oke, yang B juga sama sih nih, dari teleskopik ya. Cuman karena ini perkalian, mungkin teleskopik akan saya urutkan dari yang ini ya. Dari yang penyebutnya kecil ya. Berarti kita balik. Berarti 1/57 dikali 49. Kalau dibalik 49. Nah, kali 57. 1/57 dikali 65. 1/65 dikali 73 plus terakhir 1/73 dikali 81. Oke. Siap. Nah, ini hari terakhir ya. Kalau saya biasanya anak kalau menjelang ujian gini jangan terlalu belajar terlalu berat ya, tinggal review materi-materi kemarin aja. Karena kalau misalnya H-1, H-2 kalian belajarnya ngebut atau ngoyo istilahnya, itu nanti malah capek pas ujiannya. Oke, jadi hari ini memang saya, kalau kemarin 2 hari lalu kita masih bahas ini ya, latihan-latihan OSK yang SMA, tapi karena besok sudah pelaksanaannya, berarti belajar seriusnya yang SMA ini berhenti dulu ya. Jadi untuk yang besok yang mau tes atau yang ikut OSK, mungkin belajarnya nggak usah terlalu keras ya untuk hari terakhir ini ya. Banyak istirahat supaya besok siap menghadapi OSK-nya. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan ya, setiap penyebutnya kan 49 dikali 57, 57 ke 65, selisihnya sama, yaitu 8. Nah, di sini berarti kita pakai deret teleskopik. Karena selisihnya 8, coba ini ya. Berarti langkah pertama saya kali 1/8 dulu. Penyebutnya saya ubah 8. Oke, jadi dengan seperti ini tidak merubah nilai ya. Kenapa kok pakai 8 ya? Karena selisihnya 8. Sebenarnya kalau yang paham deret teleskopik bisa langsung. Cuman mungkin yang jarang membahas deret teleskopik, ini saya jelaskan dari ini ya, dari awalnya ya. Nah, berarti kan sekarang pembilangnya udah 8 kita ubah nih.
Masing-masing pembilangnya kita ubah dengan selisih penyebutnya. Berarti 8 ini kita ubah menjadi 57 dikurangi 49. Nah, yang 8 berikutnya kita ubah menjadi 65 dikurangi 57. 8-nya kita ubah jadi 73 dikurangi 65. Yang pecahan terakhir 8-nya kita ubah menjadi 81 dikurangi 73. Ya kan? Nah, sekarang kita pisah pecahannya. 1/8 berarti ada 57/49 dikali 57 dikurangi 49/49 dikali 57. Nah, kita pecah ya. Kita pisah itu. Setiap pecahannya menjadi 2 pecahan, ya kan? Berikutnya berarti 65/57 kali 65 dikurangi 57/57 kali 65. Nah, sekarang pecahan yang ketiga berarti 73/65 dikali 73 dikurangi 65/65 dikali 73. Oke, pecahan yang terakhir berarti 81/73 dikali 81 dikurangi 73/73 dikali 81. Nah, bisa kalian amati ya. Misalnya untuk pecahan yang pertama. Di sini 57/49 dikali 57. Berarti kan 57-nya bisa dicoret. Menjadi 1/49. Nah, betul ya? Terus pecahan yang kedua. 49/49 kali 57. 49-nya bisa dicoret. Jadi 1/57. Oke. Pecahan yang ketiga. 65/57 kali 65. 65-nya bisa dicoret. Jadi 1/57. Dan seterusnya. Saya dapatnya dari YouTube. Coba cari aja di YouTube. Ada. Cuman nanti ada beberapa soal yang nggak mirip. Jadi tetap harus sharing mungkin dengan guru atau pengawas OSK ya. Nah, saya dapat tuh, cuman ada 2 soal yang ternyata nggak mirip. Nah, jadi saya juga cari-cari info. Barangkali ada guru, ada teman-teman yang jadi pengawas, jadi ada yang sempat screenshot soalnya juga. Tapi di YouTube, di TikTok sudah banyak kok yang beberapa sudah upload soal walaupun nggak lengkap ya. Dan juga harus cross check juga kalau ada soal yang mungkin penyelesaiannya kok nggak pas ya. Nah, berarti mungkin ada yang salah dari soal itu. Kita lanjut ya. Jadi ini 1/57 min 1/65 tambah 1/65 min 1/73 terus ditambah 10/73 min 1/81. Nah, kelihatan kan deret teleskopingnya? Min 1/57 tambah 1/57 habis. Min 1/65 tambah 1/65 habis. Min 1/73 tambah 1/73 habis. Berarti tinggal 1/8. Ada 1/49 dikurangi 1/81. Nah, oke, ini ya. Jadi 1/8. Terus berarti kita samakan penyebutnya jadi 81 min 49. Kok persis 81 min 49 per 49 kali 81. Oke. Berarti 1/8. 81 kurangi 49 berapa? 11 kurangi 9. 2. 7 kurangi 4 3. Per 49 kali 81. Oke. 32 dibagi 8 bisa.
4 ya. Berarti 4 per 49 dikali 81. Oke. Mungkin yang ini ya, yang gabung bisa sambil cross check juga, barangkali di hidungnya saya ada yang salah. Tapi ini udah pas ya. 49 habis, 65 habis ya, 81 kurangi 49 27 ya, 32. Betul ya? Oke. Nah, pertanyaannya kita cek lagi ya. Pertanyaannya adalah A kuadrat dikali akar B min 1. Pertanyaannya A kuadrat dikali akar B, A kuadrat dikali akar B pangkat, terus semuanya dipangkatkan min 1. Akar B terus pangkat min 1. Nah, ini ya. Kan A-nya kita dapat 1/4. Berarti kalau dikuadratkan jadi 1/16. Ya kan? Kemudian B-nya kan kita dapat ini nih, 4 per 49 kali 81. Kalau di akar berarti menjadi akar 42 per akar 49 7 akar 81 9. Gini berarti ya. Terus pangkat min 1. Nah, berarti karena pangkatnya min 1, biar positif 1 kita balik pecahannya. Ya kan? Jadi 16 per 1 dikali 7 kali 9 63 ya. 63 per 2. Oke. 16 bagi 2 8. Berarti 8 dikali 63. 8 kali 3 24, nyimpen 2. 48 tambah 2 50. 504 ya? Ada nggak jawabannya? Oh, ada. Jawabannya yang A. Oke. Jawabannya yang A. Oke, 2 soal ya. 2 soal selesai. Kita lanjut soal ketiga. Oke. Oke, kita ganti halaman dulu ya. Untuk soal 3, sebentar saya copy dulu. Oke, untuk yang baru gabung ya, hari ini kita membahas soal-soal OSK Matematika yang SMP ya, yang diujikan kemarin Kamis. Oke, soal berikutnya. Soal ketiga, bilangan bulat X dan Y memenuhi min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 dan 5 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 10. Jika Z sama dengan X kuadrat min Y, maka nilai Z yang mungkin. Oke. Berarti kita cari batas nilai Z ya, batas nilai minimumnya Z dan batas nilai maksimumnya Z. Gitu kan tadi? Saya geser dulu. Nah, oke. Pembahasan. Berarti untuk soal ini kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari Z. Ya kan? Oke. Ya, besok OSN tapi yang SMA ya. Ini kita bahas yang SMP. Oke. Semangat ya Kak Hilal C. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Sylvia, kau kenal Kak Li? Jombang juga ya? Kak Li juga dari Jombang. Oh, teman satu sekolah. Oh iya. Oke. Iya, Sylvie juga termasuk salah satu siswa saya ya dari Jombang yang dari kelas 4 SD loh ini. Kak Sylvie ini lesnya. Sekarang udah kelas 8 ya kan.
Nah, kemarin tak tanya itu waktu OSK dari 25 soal dia bisa 18. Lumayan lah. Biasanya sih targetnya kalau bisa minimal 15 atau 16 itu katanya udah bisa lolos sih kebanyakan. Cuman kemarin saya tanya-tanya itu katanya bisa 18. Untuk soal yang geometri yang segi 6 kepotong itu sama yang papan itu ya 4x4 itu ya, itu yang katanya kesulitan. Itu yang dia lewati atau belum sempat ngerjakan sebenarnya. Oke. Lanjut ya. Kali mungkin juga ikut OSK kemarin. Oke, lanjut soal ketiga. Oke, berarti kita cari atau menentukan nilai ini dulu ya, menentukan nilai minimum dari Z. Oke. Nah, Z-nya kan X kuadrat min Y. Nah, agar Z-nya minimum berarti kira-kira X-nya harus sekecil mungkin. X kuadratnya maksudnya. Berarti X kuadratnya terkecil ya 0. Iya enggak? Karena kan kalau kita ambil min 6 kan kalau dikuadratkan jadi positif. Berarti kemungkinan X kuadrat terkecilnya 0. Terus karena Y-nya itu adalah pengurangan, jadi kita cari Y terbesarnya. Karena Y intervalnya 5-10, berarti nilai terbesar Y adalah 10. Sehingga untuk nilai minimum Z, X kuadrat min Y, nah X kuadratnya 0, Y-nya 10, berarti minus 10. Oke. Untuk minus 10 sih jawabannya langsung A ya, kelihatannya. Ya enggak? Dari A, B, C, dan D yang batas terkecilnya minus 10 hanya A. Tapi kita cek ya, sekalian ya, untuk batas maksimumnya. Kira-kira sama enggak? Menentukan nilai maksimum dari Z. Oke. Berarti untuk nilai maksimum Z kita cari X kuadratnya sebesar mungkin. Berarti supaya sebesar mungkin ya kita ambil min 6. Ya. Karena min 6 dikuadratkan hasilnya yang paling besar ya, 36. Kemudian untuk Y-nya, karena Y adalah pengurangan, berarti kita cari Y yang paling kecil. Berarti Y-nya 5. Karena interval Y-nya kan 5-10. Sehingga nilai Z-nya kita dapat X kuadrat min Y, X kuadratnya 36, Y-nya 5. Berarti 36 kurangi 5, 31. Ada jawabannya. Oh iya, betul. Jawabannya A. Iya, kayak buat kita belajar ini. Kita bahas soal OSK Matematika SMP yang diujikan minggu kemarin. Oke, kita udah dapet 3 soal ini ya. Masih ada waktu sekitar 25 menit. Oke, kalau gitu kita Kak Edward ini gimana? Sudah kuliah kah atau masih SMA? Soal 4. Wah, sudah kuliah. Gak apa, sambil review. Tapi ini loh, OSK sekarang sama 4 atau 5 tahun yang lalu agak beda tingkat kesulitannya. Nah, barangkali Kak Edward ini bisa ngamati juga nih. Oke, untuk mungkin ini soal terakhir ya. Saya ambil soal yang kombinatorik aja, butuh pendalaman sebentar. Oh, ini nih. Oke, untuk soal terakhir ya, kombinatorik. Nah, soal yang kemarin banyak sekali anak-anak yang bingung ya cara penyelesaiannya. Oke, kita bahas. Tapi mungkin nanti akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya.
Oke, soal keempat. Persegi ABCD dibagi menjadi 16 persegi kecil yang kongruen seperti gambar di bawah. Setiap persegi kecil akan diwarnai dengan satu warna secara acak ya, dari dua warna yang tersedia, merah atau hitam. Merah atau hitam ya. Sepeluang setiap baris dan kolom terdapat dua persegi berwarna merah. Dapat dinyatakan dalam pecahan sederhana M per 2 pangkat N. Bisa ya kan? Mau ya? Nilai M plus N adalah kombinasi ya. Coba ya kita coba kerjakan ya. Nanti kalau memang seandainya kita nggak menemukan jawaban ya, nanti kita pending dulu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Setiap baris atau kolom tepat terdapat dua persegi berwarna merah. Kita buat beberapa kemungkinan ya. Kita nyari semestanya dulu. Banyak semesta atau NS-nya. Kan setiap kotak bisa dua warna, bisa merah atau hitam, ya kan? Dan ada 16 kotak, berarti 2 pangkat 16. Kalau banyak semesta kira-kira nggak ada kendala ya. Terus sekarang kita cari ini nih, menentukan banyak kemungkinan atau banyak cara menaruh ya saya. Menaruh berarti itu 8 persegi merah dalam kotak tersebut, sehingga setiap baris dan setiap kolom terdapat tepat 2 kotak berwarna merah, gitu ya berarti ya. Kemungkinan pertama kita coba ya. Mungkin gini nanti. Untuk kemungkinan pertama, pada kolom ke-1 dan ke-2, atau pada kolom 1 dan 2, tidak ada 2 kotak merah atau tidak ada baris ya, tidak ada baris yang terdapat 2 kotak merah. Nah, jadi kalau kita lihat kolom pertama dan kolom kedua, nanti di setiap barisnya tidak ada 2 kotak berwarna merah yang sebaris. Jadi gimana hitungnya nih? Berarti untuk kolom pertama berarti ada berapa cara? 4 kombinasi 2, ya kan? Karena kita memilih 2 kotak dari 4 kotak untuk berwarna merah. Berarti saya coba bikin kotak berwarna merah dulu. Ini saya kasih warna merah ya. Misalnya kita pilih 2 nih. Saya pilih dulu ya. Ini sama ini misalnya. Karena ini pada kolom pertama dan pada kolom kedua tidak ada baris yang terdapat 2 kotak merah, otomatis untuk kolom kedua hanya ada 1 pilihan, ya kan?
atau gini aja. Sebentar, saya ambil silang dulu. Nah, saya perkecil hurufnya. Nah, berarti Mas Mul udah jawab nih, 45/2/9. Sebentar ya, saya juga belum hitung Mas Mul. Nah, ini mau kita hitung. Nah, karena kemungkinan pertama tidak ada yang sebaris dua kotak merahnya. Nah, berarti di kolom kedua hanya ada satu pilihan. Ya kan? Di atas sama di sini kan? Nah, oke, berarti hanya ada satu cara. Terus di kolom ketiga berarti ya bebas lagi ya. Berarti 4 kombinasi 2 lagi ya. Ya kan? Bebas kan? Nah, misalnya di sini sama di sini. Otomatis di kolom keempat hanya ada satu pilihan. Ya kan? Kenapa? Nah, berarti kan nggak boleh di sini nih. Nah, berarti kan udah nggak boleh di sini ya. Karena kan sudah sebarisnya ada 2 nih. Berarti cuma satu pilihan lagi ya di kolom keempatnya. Berarti 4 kombinasi 2 berapa? 12 bagi 2, 6. 6, 36. Oke, kita simpan dulu. Tadi udah ada yang jawab 90 katanya dia. Ya, kita cek ya. Belum hitung sampai selesai. Oke, kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan 2 berarti pada kolom 1 dan 2 terdapat satu baris. Terdapat satu baris yang memiliki 2 kotak merah. Nah, oke. Coba ini kita hapus lagi ya silang perseginya. Oke, berarti untuk kolom pertama tetap 4 kombinasi 2. Ya kan? Karena kita bisa memilih 2 kotak dari 4 kotak. Karena kita bilangnya harus ada satu baris yang memiliki 2 kotak merah. Untuk 2 kolom pertama ini, otomatis untuk meletakkan kotak merah kita ada 2 cara kan? Bisa di sini atau di sini. Berarti kan ya? Berarti untuk menaruh satu kotak merah bisa di sini atau di sini. Berarti ada 2 cara. Terus untuk kotak merah yang berikutnya berarti ada 2 cara juga. Berarti bisa yang di baris pertama atau di baris ketiga. Yang penting tidak bentrok dengan kotak merah dari kolom pertama. Itu ya. Oke, berarti ini 2 kita kali 2. Nah, untuk kolom ketiga, nah berarti kan untuk baris kedua misalnya, baris kedua kan sudah ada 2 kotak merah. Berarti kita tidak boleh menaruh kotak merah pada baris kedua. Ya, karena baris kedua sudah merah. Ya kan? Kemudian di baris pertama kan belum ada kotak merah sama sekali. Maka kotak merah harus ada di baris pertama, di kolom ketiga dan 4. Nah, ini kan. Sehingga di kolom ketiga, nah ada 2 pilihan untuk naruh kotak merah yang kedua. Bisa di baris ketiga atau baris keempat. Gitu ya. Sehingga ini kita kali 2. Nah, kemudian di kolom terakhir berarti hanya ada satu pilihan. Ya, karena yang bawah sudah 2 kotak merah, berarti hanya ada satu pilihan yang tersedia untuk di kolom terakhir. Jadi dikali 1. Oke, 4 kombinasi 2, 6. 6 kali 4, 24. Kali 2, 48. Oke. Betul ya? 6 kali 4, 24. Ini soal OSK Matematika SMP 2026.
Nah, ini mau kita bahas. Ini kan kemarin diselenggarakan tanggal berapa kemarin ya? Hari Kamis kemarin. Kebetulan besok yang SMA. Oke, gitu Kak Rahmadi Putra. Oke, kita lanjut ya. Kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga, nah berarti pada kolom 1 dan 2 terdapat 2 baris yang memiliki 2 kotak merah. Nah, tadi kemungkinan kedua kan hanya ada 1 baris yang ada 2 kotak merahnya. Sekarang 2 baris yang memiliki 2 kotak merah. Berarti, nah coba kita pakai gambar yang di atas tadi. Saya hapus dulu ya. Oke, yang baru bergabung ya, hari ini kita membahas soal OSK Matematika SMP 2026 yang diujikan minggu kemarin. Oke, untuk kolom pertama berarti tetap 4 kombinasi 2 ya, karena kan ada 4 kotak, dipilih 2 kotak gitu kan. Oke, misalnya ini sama ini, karena kita inginnya di kolom kedua nanti sudah ada 2 baris yang memuat 2 kotak merah, berarti kan hanya ada 1 pilihan, di sini sama di sini ya enggak? 1 pilihan. Terus di kolom berikutnya ya hanya 1 pilihan berarti ya. Karena ini baris kedua dan keempat sudah memenuhi 2 kotak merah, berarti kan cuman ini sama ini berarti. Sama sebelahnya lagi ya. 1 pilihan ya berarti. Oke. Berarti kali 1 kali 1. Berarti 6 cara. Oke. Berarti total caranya kita hitung nih. 36 ditambah 48 ditambah 6 tambah 8 14 20 nyimpen 2 5 ya 90 ya. Oke, tadi udah ada yang benar jawab sih 90. Kak siapa tadi ya? Nah oke, berarti peluangnya berarti 90 per 2 pangkat 16 ini kan. Nah kemudian kan bisa dibagi 2 semua tuh, 90 bagi 2 45, terus 2 pangkat 16 yang jadi 2 pangkat 15. Nah kemudian ini dibandingkan sama, untuk persamanya tadi adalah M per 2 pangkat N. M per 2 pangkat N. Nah berarti kan M nya 45, N nya 15. Nah, sehingga untuk nilai M plus N nya M nya 45 ditambah N nya 15 berarti 60. Ada nggak 60 jawabannya tadi? Ada yang A ya? Oke. Ada. Jawabannya yang A. Oke. Hari ini kita sudah membahas berapa soal ya? 4 soal ya. OSK Matematika SMP 2026. Oke, ini kita simpen dulu ya. Nanti di kesempatan lain akan kita lanjutkan ya ke nomor berikutnya sampai kita mendapatkan 25 soal. Nah, untuk video ini pembahasan OSK ini nanti juga akan saya upload di YouTube juga, sehingga nanti mungkin teman-teman yang membutuhkan pembahasan soal-soal OSK SMP 2026 ini nanti bisa cek di YouTube gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat, dan untuk yang besok akan mengikuti OSK Matematika yang SMA ya, selamat berjuang ya. Hari ini istirahat saja ya.
langsung tidur, nggak usah banyak pikiran ya, supaya besok bisa melaksanakan atau mengikuti OSK dengan lancar. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.